Oke, baik Bapak Ibu, kami lanjutkan kembali. Kami akan cek bagaimana perkembangan di dalam Google Jamboard kita. Slide. Berarti anu Pak Sabrin sing anu yo. Sing dirubah yo. Wow, slide-nya kita sudah bertambah jadi 13 slide nih ceritanya. 13 slide-nya ini kayaknya saya lihat Pak itu perasaan yang terakhir. Bagaimana perasaan Anda setelah begitu. Kayaknya yang iya deskripsinya. Oke. Aku neng iki enak iki. Pak ini Pak Hamzah, ini ada pertanyaan dari Ibu Haniati. Pertanyaannya, ketika dia mengklik linknya yang dibagikan tadi, tapi aplikasinya apakah harus download atau ada menu yang saya harus klik? Wow, Tidak ada. ini Pokoknya nggak ada saja, aplikasi ya Pak ya kayaknya. klik saja langsung masuk di sini nanti. Langsung masuk linknya Pak ya. Iya benar. 19 slide. Oh, tapi jangan, kemungkinan beliau pakai HP, Pak. Kalau pakai HP nanti memang diarahkan untuk download dulu Pak aplikasinya, gitu. Pak. Iya. Nggak salah kan, nggak ngerti. Nggak ditegur. Salah. Ini kayaknya sangat menarik Pak ya. Cuman yang menjadi kendala itu mereka itu jaringan lagi deh. Lagi-lagi jaringan. Soalnya banyak ya banyak timbul tenggelam sih katanya. Kayaknya sebagian besar nih keluhannya ada pada signal. Apalagi yang dari pulau sini sama Nyebrang laut. Oke Bu, nggak apa-apa ya, tetap semangat. Ya. Iya, saya bersyukur sekali Pak Suramin sekarang. Saya di sekolah biasanya di tempat duduk saya ini jaringannya luar biasa lalot. Tapi alhamdulillah sekarang lancar Pak. Saya bersyukur sekali. Ini Pak, halaman satunya kayaknya sudah hilang ini. Halaman satu hilang. Ganti Pak, sudah yang lain. Oh. Sudah hilang. Nah, Pak. Ya gitu sudah kalau misalkan tapi kalau nanti Bapak Ibu di kelas insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini karena siswa kita itu Bapak Ibu luar biasa kecerdasan ini IT-nya. Siswa kita, siswa SD, SMP maupun SMA itu kecerdasan IT-nya luar biasa. Sedangkan kita mencoba untuk mencari trik supaya mereka tidak bisa menyontek atau bagaimana, mereka paham, mereka tahu kelemahan IT-nya. Karena memang mereka itu generasi Z ya, yang memang dasarnya ke sana memang. Kita generasi apa Pak ya? B ya? Kita generasi X Pak, ada yang X, ada yang Y. Kalau saya dan Pak Suramin Pak, kita Y Pak. Kirain jauh lebih ke belakang lagi Pak. Jadi yang sekarang generasi Z. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dipahami tentang Jamboard ini atau gimana, atau tadi yang tentang Hyperdog boleh Ibu tanyakan. Nah, ini maksud saya ini biasanya diulang prakteknya Pak. Nih gimana nih Pak kira-kira menurut Pak Hamzah nih? Banyak peserta yang antusias kayak ini untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Tapi sayangnya nih, mungkin karena faktor jaringan mereka antusias sekali menyimak, tetapi jaringannya tenggelam timbul gitu ya. Oh, siap. Pak, mungkin boleh diulangi Pak. Ya, silakan Pak. Boleh Pak, boleh. Nanti saya coba ulangi Pak ya. Nah, Bapak Ibu Jamboard, perhatikan Bapak Ibu di atas ini adalah pergantian slide. Slide kita ini berarti ada 19 sekarang. Tadinya hanya 5, sekarang sudah 19. Bahkan ada slide pertama yang hilang. Ini ada yang coba coret-coret, ini ngapain coret-coret ini? Tapi tidak apa-apa. Itu semua adalah bagian dari pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anaknya Bapak Ibu yang masih kecil main kotor-kotor, ya nanti sama-sama kita mendidiknya dengan baik, jangan dimarahi karena proses belajar adalah seperti itu. Nah, ini slide kita ada 19 nih Bapak Ibu di atas. Kita bisa klik ini, kita pindah-pindahkan di sini. Pada yang berikutnya klik 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kalau misalkan ini Bapak Ibu, kita tidak pakai ini frame-nya, kita tidak pakai frame-nya ini, kita tidak pakai, hapus saja. Nih. Kita hapus saja frame-nya. Nah. Oke. Dulu. Kok tidak berubah ini?
Berarti ada yang saya sementara menghapus, ada yang menambah. Oke lah, intinya kalau menghapus frame ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah slide-slide-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat tulisan seperti ini, karena tadi kan di sini aplikasi Google Workspace apa yang sudah pernah Anda gunakan. Nah, jadi kita klik yang ini sticky note ya. Kita klik sticky note-nya. Kalau misalkan kita mau buat coretan, kita klik pulpen. Kita menghapus, klik hapus ini kita hapus, bisa kan? Ini ada pilih atau anak panah, kita klik pilih, ini bisa kita arahkan ke sana kemari, ini bisa begini. Ini sticky note untuk menuliskan warna-warni seperti ini. Klik ini, sticky note, baru kita pindahkan. Misalkan yang pernah Bapak Ibu gunakan, misalkan YouTube, Google Drive. Oke, kita klik ya. Kita ketik, kemudian kita bisa ubah tulis warnanya di sini. Background color-nya kita bisa ubah di atas sini. Nah, kemudian kalau sudah klik simpan atau save, baru muncullah di sini. Kita klik di luar sini, baru muncul di sini. Kita bisa perbesar, perkecil sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu menggunakan sticky notes-nya. Kemudian kalau ini menggunakan gambar. Nah, Bapak Ibu untuk menggunakan gambar ini silakan diklik. Apakah Bapak Ibu upload dari komputer Bapak Ibu atau kita menggunakan link atau pakai kamera laptop atau pakai Google penelusuran gambar. Ya. Kita klik di sini, misalkan kita klik Google, kita klik YouTube lah di sini. YouTube. Oke. Nah, di Google penelusuran ini silakan pilih salah satunya, dan Bapak Ibu ketika kita menggunakan Google Workspace for Education, kita menggunakan akunnya, maka semua gambar di sini semuanya bebas hak cipta. Ini gambar-gambar di sini itu semua bebas hak cipta. Kita bisa gunakan sepuas mungkin yang kita inginkan. Oke, kita sisipkan ya. Nah, itu cara masukkan gambar. Oke. Kemudian yang ini adalah shape. Kita bisa membuat suatu lingkaran. Hilang lagi nih. Kita bisa membuat suatu lingkaran atau persegi atau segitiga. Kita klik saja. Kita klik arahkan di sini. Begitu. Ada yang hilang lagi. Ya, ini Pak. Ya, Pak. Iya Pak Hamzah. Ya. Ini kayaknya ada peserta yang langsung mau ingin menanyakan secara tatap muka nih kayaknya nih. Oke, siap Pak. Ya. Ini Pak, ini kayak ya. Selanjutnya dulu sedikit. Oke, mohon sabar ya Bapak Ikram. Ini ada kotak teks, silahkan diklik kotak teks ini. Kemudian kita klik di sini, baru kita ketikkan sesuatu. Misalkan Google. Nah, oke, dan ini adalah laser. Kita laser, misalkan mana yang kita akan laser, misalkan ini kita jelaskan ini, nanti akan muncul di layarnya Bapak Ibu. Oke, itu kurang lebihnya cara menggunakan Google Jamboard Bapak Ibu. Silakan Pak Ikram. Ya, Pak Ikram, apakah mendengar suara kami dengan baik Pak Ikram? Iya Pak, ya. Oh, siap Pak. Silakan Pak Ikram, ya. Sudah terdengar bagus suaranya. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Boleh Pak Ikram sebelum bertanya boleh diaktifkan kameranya? Oh ya. Baik, iya, supaya kita bisa menyapa dan bisa melihat. Ya. Halo. Ya Pak Ikram. Ya, kami mendengarnya dengan jelas Pak. Ya. Langsung saja pertanyaan Pak. Jadi saya melihat di Google Jamboard ini sangat menarik untuk media-media pembelajaran. Cuman yang ingin saya tanyakan, apakah penggunaan Google Jamboard ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran, ataukah ada mata pelajaran yang memang khusus untuk digunakan di dalam Google Jamboard ini? Halo? Ya Pak, siap, sudah. Oh iya. Nah, Sudah jelas Pak. Ya. Ya, gimana nih Pak Hamzah?
apakah semua bisa dilakukan pada Jamboree ini untuk seluruh mata pelajaran? Baik, iya. Baik, terima kasih Pak Ikram. Pertanyaannya Ya, bagus ya, sekali Pak. Pak. Pak Ikram dari SDN Taningkola. Ya, dan Di mana ini Pak? Di mana ini Taningkola ini Pak? Banggai. Dari Tono Pak, Tojo Una-Una. Oh, Tujuh Una. Oke, oh, jadi Bapak anggotanya Pak Jufri ya Pak? Ya, anggotanya Pak Jupri Pak. jadi Bapak Ibu Jamboree ini Oh, halo Pak Jufri. Baik Oke, Pak, Pak Narsul, iya. baik. Oke. Jamboree ini bisa digunakan untuk apa saja sih? Mata pelajaran apa saja bisa menggunakan Jamboree sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita misalkan Bapak Ibu mengajar matematika, sejarah atau bahasa Indonesia, kita menginginkan anak-anak untuk menyampaikan jawabannya, ya. Misalkan ada gambar nih, ada gambar. Ini gambar tentang apa nih? Silakan tulis di Jamboard-nya. Tulis. Kan warna-warni menarik tuh. Pasti ada nilai plusnya. Terus yang kedua, anak-anak diminta untuk menyampaikan ekspresinya, ya, ekspresi apakah dia senang, bahagia atau apa. Setelah belajar materi ini, bagaimana apa yang kalian rasakan, bahagia atau tidak? Pak, saya kurang jelas ini, gitu. Jadi itu untuk memudahkan karena kalau kita mau tangani siswa dalam satu waktu dan mereka mau bertanya secara langsung seperti ini, itu kita butuh waktu yang lama. Tapi ini bisa menghemat waktu, ya, beberapa jam. Ketika anak-anak menyampaikan apa keinginannya, apa yang ingin disampaikan, apa yang dituangkan idenya dalam suatu gambar atau suatu notes gitu, suatu catatan khusus. Nah, jadi kita bisa menghemat waktu, kita bisa cek, oh si atas nama ini dia sudah belajar ini, dia sudah paham ini, sudah paham ini. Kita tidak bertanya lagi, oke silakan Agung apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, Budi bagaimana. Jadi itu sangat menghemat waktu Pak. Terus kreativitasnya juga bisa terasah di sini. Jadi lebih menarik lagi. Begitu kira-kira Pak Ikram ya. Jadi semua mata pelajaran bisa dikolaborasikan dengan, jadi integrasi Jamboard bisa berlaku pada semua mata pelajaran. Ya, terima kasih banyak jawabannya Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Hamzah sudah memberikan jawaban yang sangat brilian, dan tentunya ketika kita menggunakan Jamboard ini ternyata semua bisa digunakan di seluruh mata pelajaran. Ya. Oh, ribut sekali ya. Halo Pak Hamzah. Halo Pak. Oke, baik. Nih gimana nih Pak? Apakah kita lanjutkan atau gimana? Kayaknya kita break dulu sebentar deh kayaknya. Ya, kita break sebentar ya. Mungkin kita break dulu sekitar 5 menit boleh ya Pak ya? Oke. 5-10 menit aja kita break. Materi selanjutnya jam berapa Pak? Jam 10 ya Pak ya? Materinya ya sampai jam 10, 2 jam Pak. Ya benar sekali. Break, iya. Ini masih ada waktu 17 menit ini Pak. 10 menit lah Pak. Ya kita break aja dulu Pak kayaknya boleh. Oke siap. Begitu ya, mungkin butuh refresh untuk peserta nih kayaknya. Oke. Dengan penggunaan Jamboard dengan ini HyperDoc tadi. Ya. Oke, siap. Ya kita berikan kesempatan waktu istirahat 10 menit ya Pak ya, boleh ya? Iya, siap. Ngopi dulu, ngopi. 10 menit. Oke, baik. ngopi. Ya. Oke Bapak Ibu, makasih sekian sesi yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan bergabung lagi 10 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Pak Jufri. Ya, Bu. Ini kan langsung hilang. Ini kan katanya tadi langsung di ini, tidak perlu tugas yang tadi itu langsung dikirim. Nah, katanya serahkan. Mau diklik di mana ini? Apanya itu? Yang tadi, yang Yang di layar ini? Ya. Sudah masuk ini sama Pak Duta. Hamzah. Karena ya, Pak Hamzah. Kita tidak perlu kirim lagi. Tidak, sudah otomatis masuk. Ini kan kerjasama, artinya akun pembelajaran ini kan bisa langsung kita kerja di sini sudah terbaca sama pemilik. Sip. Pemilik kan Pak Hamzah karena yang punya link. Oh, sip. Jadi Ibu tinggal tulis-tulis saja di situ sudah langsung terbaca. Oke. Thank you. Semangat Una. Halo, Mas Era, Pak Jufri. Ya, Pak Kepsek. Ya.
Assalamualaikum Pakai. Pak Ju. Iya, waalaikumsalam Bu. Ada yang ditanya Bu? Bu. Ibu. Anu itu. Ya Pak, Ibu-ibu, Bapak-bapak pada semangat ya. Hari ini materi terakhir. Bapak ada mau saya tanyakan dulu Pak. Bangkit, silakan Ibu. Kecuali katanya. Siapa tahu saya bisa menjawab. Anu. Headset. Oh, pakai headset. Silakan Ibu. Hmm? Halo? Ada Ibu tadi bertanya? Belum. Iya. Ada ini. Dia cuma satu. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu ya. Pak mau tanya, kan ini di hari pertama, 2, 3, 4 ini banyak sekali tugas. Ya. Ini harus dikumpulkan hari ini juga Pak, tidak ada waktu yang diberikan. Hasil dari Ibu Sukma kemarin itu kalau nggak salah itu sampai tanggal 10. Oh, tanggal 10. Oh iya. Iya, sampai tanggal berapa kemarin itu ketentuan dari nanti tanya sama Ibu Sukma. Ibu Sukma sebagai penanggung jawab, jadi nanti beliau yang sampai. Cuman kalau nggak salah sempat dia katakan ke kita kemarin tanggal 10. Oh. Iya. Iya, kalau tanggal 10 Pak masih bisa kita kerjakan. Tapi kalau hari ini hari terakhir Pak, kayaknya tidak bisa itu Pak. Ini kegiatannya hari terakhir di hari ini. Iya. Karena istirahat 4 hari lagi selanjutnya evaluasi masuk ke BIMTEK tahap 2 untuk guru-guru SMP. Oh iya Pak. Iya. Iya, makasih atas informasinya. Bu. Saya betul. Halo Pak Jupri. Saya. Kalau ada yang begini lagi pelatihan begini, jangan lupa kita kasih masuk Pak ya. Iya. Pak Ikram nominasi kemarin itu memang kan dari LPMP kan satu kecamatan satu. Iya. Ya, jadi saya juga kan bagian kepulauan saya sudah lupa. Jadi Pak Yudi telepon waktu itu, saya bilang tinggal pilih saja Pak Yudi. Siapa yang bisa? Iya, jangan kesan lupa kepulauan. Oh. Iya. Tidak kasihan. Bagi-bagi juga. Iya, cuman yang di darat yang jadi anu ini. Kita sesuai dengan
tetap sesuai dengan kuota dari LPMP. Oh, Satu kecamatan begitu ya. satu. Ya. Oh iya, siap, Karena siap. kita kan Touna 12. Jadi satu kecamatan satu. Supaya merata di setiap Oke. wilayah kecamatan. Jadi Bapak Ibu yang diutus ini supaya setelah kegiatan ini akan melanjutkan lagi ke teman-teman di wilayah kecamatannya. Gitu. Siap, siap. Insya Allah. Ya. Dipermantap dulu baru Ya, lanjut. nanti boleh bikin grup juga ini supaya baku tanya lagi untuk Touna. Curhat orang kepulauan itu Pak Jupri. Curhat orang kepulauan, jangan cuma di darat. Iya, betul itu Pak. Supaya darat kepulauan juga bisa maju dalam hal seperti ini. Nah, kan kepulauan kan mulai ada jaringan kan? Jaringan sudah mulai ya masuk. mudah-mudahan ke depannya sudah. Kalau di tempatnya kita sudah tower sementara dibangun. Ya, mantap. Kalau belum ada Pak Ikram, beli di darat dulu. Ke darat dulu 1 bulan. Bungkus. Iya, betul juga itu Pak. Pembelian kayak tower kayak di pulau. Ya. Jadi teman-teman di pulau kan bisa semakin paham toh dengan ada teman-teman dari pulau yang bisa tahu bagaimana aktivasi akun pembelajaran, pemanfaatannya. Nah, sudah. Ya. Merata kan untuk kita Tojo Nauna? Iya, betul itu. Kalau Kecamatan Tojo Ibu Mahani sudah mantap ini. Kalau Tojo mantap Tojo, selalu di depan kalau Tojo. Tojo Barat ada Ibu Kartayuni ya. Ibu Anu tidak ada saya lihat ini, Ibu Tete, Ibu Hairunisa. Tidak ada suaranya nih Ibu Hairunisa. Pulau Bongkar tidak ada. Ampana Tete, Pulau Bongka Pak Udin. Pak Udin. Oh ada Kak. Tidak bagus Ada. jaringan Pak Bos. Tidak bagus. Oh ada jaringan. dia, ada beliau. Juara 1 ini. Sering sematikan. Pulau Bongka hadir Jaringan tuh. jendela. Dan Guru Udin bersambunyi-sambunyi deh itu. Iya, bersambunyi Jaringan dengan di guru. jendela. Itu. Minta tolong ini Pak. Bagaimana caranya Oh. kotak juga? Tugas-tugasnya dikirim di kelas saja. Iya, tugas ke kelas Rombo, Bu Nilo, terus Witasari. Tugas-tugasnya ke classroom ya Bu ya. Di menu tugas itu, setiap tugas itu ada menu tugasnya, ada kantung tugas, kemudian klik saja di situ, langsung buat di situ, lalu kirim. Pak Jupri. Siap. Saat ini kan masih break. Nih. Jadi begini, dari 4 hari ini kan mungkin tugas-tugas itu memang agak lambat. Nah, selain jaringan di atas, jaringan di bawah juga. Karena teman-teman saya ini ya mungkin levelnya belum seperti yang lain-lainnya, sehingga mungkin tugasnya ada yang agak kurang maksimal Pak. Jadi mungkin para pemateri ini bisa disampaikan, kiranya bisa diberikan semacam pencerahan lah kepada teman-teman yang masih level bawah ini, khususnya dalam hal IT. Karena ini saya lihat materinya sangat bagus. Cuman itu lagi kendala di sekolah saya. Kebetulan kami 8 orang yang ikut dengan teman-teman guru, sehingga mungkin tugas-tugasnya kurang maksimal ya. Jadi mungkin bisa dimaklumi saja dulu, karena jangankan mau yang lain-lain yang sudah materi ini, mau baklik saja ada yang totofore orang. Jadi itu kan ini sementara kan teman-teman ini memang kemampuan IT-nya di bawah, tapi semangatnya mereka di atas Pak. Saat itu yang bikin semangat saya. Itu hanya itu mungkin tugasnya kurang maksimal, mohon dimaklumi. Terima kasih, itu saja Pak Jupri. Terima kasih. Jadi ya terima kasih Pak. Kami juga selalu sebagai ini akan tetap dengan panitia, karena semua panitia yang punya wewenangnya. Jadi sudah disampaikan juga ke kami untuk tugas itu tetap seperti yang Bapak katakan, sudah begitu yang akan kami laksanakan. Karena sebelum Bapak katakan
panitia sudah sampaikan ada rentang waktu sedikit diundur ya. Kemudian untuk tugas-tugas yang penting harus ada kerja apa? Itu saja. Harus ada kerja. Jadi jangan tidak dikerja sama sekali karena juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan pengganti pulsa data dan sertifikat. Jadi dikerja, namanya belajar Pak, sudah begitu, tidak akan selalu langsung jadi sempurna. Pasti masih ada titik-titik lemahnya. Nah, disitulah dari belajar situ ke depannya semakin penasaran berpikir, maka semakin setelah kegiatan dibuat sendiri. Dengan dibuat sendiri maka lama kelamaan juga akan ya semakin dia pahami. Gitu Pak. Ya. Oke, makasih Pak atas masukannya. Ini teman-teman sementara Pak Kore saya bilang ya Kore belajar saya sedikit supaya dengan apa tadi malam saya sampai jam 2 buka-buka Pak TLA ini materinya sangat bagus. Makanya kalau guru-guru ini kesian mereka bisa maksimal dengan beberapa aplikasi ini, saya pikir pembelajaran akan semakin menarik sih Pak. Ya, semakin beragam media pembelajaran di dalam kelas, apalagi mungkin nanti kita ini sudah mulai tetap muka ya, karena untuk Sulteng itu ada Poso, Banggai dengan Palu yang belum. Kabupaten lain mungkin sudah bisa tetap muka, tinggal dari belum juga bisa Pak. Ya. Sigi belum juga, khususnya kami di Maku juga masih terpampang itu spanduk zona merah di jalan masuknya. Semoga, jadi belum bisa. Semoga pandemi segera berlalu ya, corona sudah. Amin. Kemudian di bulan September ini rahmat Tuhan turun merata untuk kita seluruh wilayah di bumi ini. Amin. Jadi itu ya Pak, nanti tugasnya. Iya Bu. Ini bagaimana caranya saya mau masukkan juga kotak dengan nama itu di Jamboard itu? Apa yang harus saya klik? Klik itu Bu, stick notes. Apa tadi yang Pak Hamzah sampaikan, stick notes. Diklik. Ibu bukanya pakai apa? Laptop. Oh, kalau laptop di sebelah kiri itu kan ada tampilan-tampilan itu. Stick notes yang seperti gambar kertas satu lembar. Itu diklik. Setelah diklik Ibu silakan dituliskan seperti disampaikan tadi Pak pemateri. Nah, bisa juga Ibu ubah warna background-nya tadi. Bisa warna-warni yang sudah disediakan oleh Google Jambore. Nah, kemudian Ibu kirim atau save, simpan. Sudah akan terbaca sudah di Jamborenya Pak Duta, Pak Hamzah. Gitu ya Bu ya? Oh iya, saya coba tinggal dulu, diklik, Pak, ya. Tinggal diklik-klik saja Bu di bagian samping sini, diklik-klik saja itu dan tidak usah merasa ini tidak akan mau meledak ya. Dipilih-pilih saja kan ada keterangan. Ada keterangannya situ itu apa ya? Kalau memang bahasa Inggris kita pahami dulu apa maksudnya bahasa Indonesianya. Itu saja Bu. Jangan takut untuk mengklik, ya. Jangan takut untuk mengklik karena kalau tidak mencoba, kapan kita bisa? Oh iya betul itu Pak, betul. Ya Bu. Pak Jupri. Ya. Halo Pak Jupri. Ya Pak Kiptek. Ya. Saran saja ini Pak. Ini untuk grup WA yang sudah dibuat itu. Kalau bisa jangan dihapus. Biasanya kan kalau habis kegiatan habis juga. Ya supaya kita bisa konsultasi apa yang tidak dipaham, bisa konsultasi di situ, Pak. Ya. Jadi kalau untuk grup-grup yang sudah dibuat dari LPMP itu, saya berapa kali ikut kegiatan LPMP itu tidak akan lagi orang hapus. Kalau memang mungkin dari LPMP itu merasa ini, mungkin hanya mereka yang keluar. Tapi untuk mau dihapus tidak, karena LPMP itu kan tujuannya menyatukan guru ya. Jadi salah satu guru yang di dalam grup itu punya kendala kan bisa saling menghubungi, bertanya. Nah, seperti itu Pak Kisek. Oke, siap.
Ya betul sekali Pak, supaya bisa saling berbagi yang sudah di atas dengan di tengah di bawah itu bisa saling mengisi kan ya, betul sekali. Saran yang bagus. Iya, tidak usah dibilang Pak yang di atas bawah kita yang sama. Tinggal diperbanyak saja latihan-latihan. Apalagi tentang akun pembelajaran, manfaatnya ini banyak. Sekarang Bapak Ibu untuk login di SIM PKB itu bisa melalui akun pembelajaran. Login di SIM PKB bisa dengan akun pembelajaran. Jadi teman-teman jika sudah lupa password yang diberikan dari ketua KKG ya, ketua komunitas itu, tidak perlu kita minta reset lagi ke ketua KKG. Kita cukup login dengan akun pembelajaran. Bisa masuk. Boleh begitu, Pak? Bisa. Oke, Dan siap, kemungkinan siap. akun pembelajaran ini nantinya ini akan diberlakukan secara wajib di akun Dapodik. Jadi akun Dapodik tidak pakai akun yang lain lagi, yang biasa. Iya. Kemungkinan begitu, Pak. Akun pembelajaran ini. Semoga. Teman-teman yang juga yang punya kreativitas untuk biasa yang menghasilkan gambar-gambar, edit foto, bisa menggunakan Canva. Canva itu kan kalau menggunakan akun Gmail itu kan tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur yang berbayar. Ya. Harus di-update ke akun Pro. Tapi kalau Bapak punya akun pembelajaran, itu pasti bisa mendapatkan akun Canva yang Pro melalui akun pembelajaran. Jadi fitur-fitur yang berbayar itu bisa dipakai. Asal akun pembelajaran. Kalau akun lain tidak bisa, Pak. Kecuali Bapak beli akun Canva yang berbayar. Gratis dengan akun pembelajaran. Gratis tapi pro. Apalagi mau desain flyer, desain ucapan-ucapan selamat di Canva itu asik, menarik. Banyak fitur yang kita dapatkan di dalam manfaatnya. Pak Jofri, kalau Canva itu aplikasi atau apa itu, Pak? Dia aplikasi, ada juga webnya. Bisa lewat Chrome ya, browser. Bisa juga download aplikasinya. Oh iya. Cuman bisa digunakan di HP juga, Pak? Bisa, saya gunakan juga di HP. Ini background kita ini hasil dari Canva ini ya, Bapak Ibu ya. Dari Canva ini. Background. Bagus tidak backgroundnya? Itu hasil Canva ini. Ya. Jadi rugi kalau tidak kita manfaatkan akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbud ini sebaik-baiknya. Banyak aplikasi yang bisa dipakai dengan aplikasi pembelajaran, akun pembelajaran. Ya, Pak Guru. Untuk akun Canva aku ini belum bisa disetujui lah. Belajar ini sampai sekarang. Langkah-langkahnya mungkin ada yang tidak dicentang. Kan upload SK atau SK. Sudah lama. Bisa kan di reset ulang, artinya di reset ulang dari awal kalau ada kesalahan upload. Ya coba diulang saja. Nah, saya ulang tidak ada lagi menu, lagi menu untuk itu. Oh, dia itu 2 kali 24 jam. Jadi makanya 2 hari. Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Itu. Berarti harus di-reset. Disetujui. Kalau memang dibuka tidak ada menu itu berarti harus di-reset saja. Cuman saya belum pelajari bagaimana cara reset. Makanya itu saya cari tahu sampai sekarang. Sampai sekarang belum saya dapat sampai sekarang. Sebetulnya Pak itu nanti tinggal di Melotong. Ya. Bagi saya Pak Udin kan pegang operator publik juga ya, berapa sekolah. Kan itu ada sekolah-sekolah di bagian pegunungan itu kan akun siswa itu kan iya bisa dipakai atau dipinjam lah sama teman-teman guru yang di atas. Bilang mau pakai MOBA untuk Canva saja. MOBA daftar. Betul. Akun Canva Pro. Tinggal begitu solusi. Ya. Jadi tidak digunakan untuk lain, hanya untuk Canva Pro itu saja. Iya, betul. Berarti pinjam dengan SK. Ya, pinjam dengan SK-nya. PDF. Oke. Ya. Sip. Ya. Kita matikan ulang.
Oke. Halo Pak Jupri. Iya. Ya. Saya dengar ada SK yang diupload. Maksudnya? Ya, SK-nya itu diupload, Pak Ikram. SK apa itu, Pak? SK pertama dengan pokoknya salah satu SK saja, SK terakhir atau SK pertama. Yang penting SK guru. Karena tujuan Canva Pro dengan akun pembelajaran itu untuk guru, karena untuk pemanfaatan misalnya penggunaan apa. Jadi iya, harus ada SK guru. Itu masa konfirmasinya itu 2 hari. Ya, 2 hari cek kembali. Oke, siap. Mungkin Thank you, Pak. Siap. Mungkin Bapak Ibu sudah sampai 10 menit ini ya. Breakfast. Sudah ada narasumber kita, Pak Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah, Pak Hamzah Ramdhani. Pak Surahmin. Masih ngopi. Halo Pak Surahmin. Terima kasih. Halo Pak. Ya, saya tadi mendengar penjelasannya Pak Jufri. Soalnya saya tadi juga gini kayaknya penjelasan. Ya baik, Bapak Ibu sekalian peserta diri akun belajar ID, mari kita lanjutkan kegiatannya kita pada siang kali ini. Iya, jadi baik. Jadi Pak Hamzah nih kayaknya nih Pak sangat antusias sekali sih peserta ini kayaknya. Cuman yang menjadi kendala itu satu-satunya lagi adalah jaringan lagi dan jaringan. Tetapi mereka punya antusias yang sangat tinggi mengenai tentang inovasi dalam pembelajaran seperti ini. Ini kayaknya ada rasa penasaran nih salah satu peserta kita. Ini kalau nggak salah. Halo Ibu Mahani. Sudah dijawab sama Pak Jupri tadi, Pak. Maaf. Oh. Sudah solve Pak, sudah solve Pak Jufri. Saya tadi sambil mendengarkan juga waktu break tadi Pak Jufri luar biasa. Ternyata mengisi di sela-sela waktu. Terima kasih Pak Duta. Suramin, mana nih? Lari narasumber. Mana Pak Surahmin ini? Kayaknya sudah keluar ini. Boleh Pak Jufri gantikan sementara Pak Surahmin, Pak Jufri? Ya. Boleh digantikan sementara Pak Jufri, Pak Surahmin ini terlempar kayak beliau ini. Ya. Oh ada beliau. Oh ada nih. Oh iya. Mic-nya Pak Surahmin. Mic-nya dibuka. Iya. Halo Pak Hamzah. Halo Pak. Jelas Pak ya? Tidak jelas. Oke, baik. Ini Pak, sebelum nih Pak, sebelum kita lanjut ke Pak Surahmin mungkin kameranya tidak usah di on kan Pak? Off cam saja Pak. Halo Pak Jufri. Ya. Oh ya. Saya kira jaringanku juga ikut keok. Stabil ya. Cuma Pak Surahmin ini mungkin ada gangguan jaringan. Ada beliau. Surahmin kameranya dimatikan saja Pak. Baik Pak Hamzah. Nih, halo, dengar suaranya saya? Iya Pak, tapi putus-putus. Oke. Oke, baik Pak. Ini sudah on Pak kayaknya. Mungkin karena jaringan mungkin lagi. Sudah on kameranya. Baik. Iya Pak, kita sebelum lanjut nih kayaknya nih suaranya putus-putus. Iya, gini Pak Hamzah. Ini ada peserta, salah satu peserta ingin menanyakan kira-kira apa yang dia tanyakan dan mungkin rasa penasarannya tinggi, maka dengan ini saya persilakan sama Ibu Mahani dari SDN Malewa. Di mana ya, Pak? Halo Ibu Mahani. Apakah mendengar
Sudah Pak, sudah tadi. Suara saya dengan baik dan jelas. Oh Pak, tolong Pak hostnya. Oke. Ibu Mahani Sudah. mengangkat tangannya, apakah ingin bertanya? Oh sudah, baik. Kalau memang sudah berarti sudah Bu ya. Oke, baik. Pak Hamzah, boleh kita lanjut ke materi selanjutnya? Ya boleh Pak, boleh. Baik ya. Sampai pukul 11.00 ya Pak ya? Ya, yaitu tentang pengelolaan data dengan spreadsheet. Itu Pak ya? Baik. Ya. Ya baik Pak. Ya silakan Pak. Waktu dan tempat disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Surahmin selaku moderator sesi hari ini dari pertama sampai dengan jam 11.45 sebentar ya Bapak Ibu, karena ini penyampaian dari panitia jam 11.45. Kegiatan ini akan ditutup secara resmi. Adapun nanti penugasan bisa sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, tenggat waktunya di dalam Google Classroom, nanti kita bisa saling komunikasi di grup WA juga. Nah, izin Bapak Ibu, kali ini di materi ketiga nanti saya akan mencoba untuk membawakan dua materi lagi. Yang pertama, pengelolaan data dengan spreadsheet, terus yang terakhir adalah optimalisasi YouTube dalam pembelajaran. Saya izin share screen dulu. Nah, ini kita mengelola data dengan menggunakan spreadsheet. Tampilan saya terlihat jelas kan Bapak Ibu? Atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ya, jelas, Pak. Pak Jufri sudah mengangguk-angguk, berarti sudah jelas itu. Ya, jelas. Oke, saya akan mencoba membuat data lagi Bapak Ibu, supaya nanti, saya agak lambat ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi kalau terlalu cepat. Itulah kelemahan saya. Ketika menjelaskan itu cepat. Makanya saya itu kadang tidak sadar, kalau di kelas itu menjelaskan sama siswa, saya sampaikan bahwa kalau Pak Guru masuk kelas menjelaskan, tolong kalian jangan tengok kanan, tengok kiri, tapi fokus ke Pak Guru. Ketika fokus ke Pak Guru, kalian akan paham, insya Allah 100%. Itu tatap muka. Tapi kalau tatap maya kan jaringan juga kan. Ya, jadi mohon maaf, saya akan perlambat lagi. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba mengelola data kita dengan menggunakan spreadsheet. Spreadsheet adalah Excel versi online-nya. Dan kita menggunakan akun belajar ID. Nah, ini sebagai contoh, ini data ulangan harian dari 12 siswa sekolah tertentu. Ulangan harian 1 sampai dengan nilai rata-ratanya. Ada nilai rata-ratanya. Kemudian merahnya ini ada beberapa. Kenapa ada warna merahnya? Ini warna merah. Pak Ghazali. Bapak Ghazali dari Kabupaten Poso kayaknya. Oke, saya sudah, mohon maaf, saya mute. Ya, jadi Bapak Ibu selanjutkan kembali. Jadi nanti kita akan coba ya pelan-pelan, sepelan mungkin. Ini data ulangan harian. Cara memasukkan data ini apakah perlu saya masukkan satu persatu atau tidak perlu Bapak Ibu? Coba satu-satu Pak. Oh ya, baik, satu-satu. Oke. Kalau begitu, ini saya normalkan dulu semuanya. Siapa tahu ya, siapa tahu Bapak Ibu ada yang jarang menggunakan jarang yang menggunakan Excel. Saya hapus dulu format bersyaratnya. Saya hapus dulu semua ya. Iya, ya. Oke, pelan-pelan. Oke, ini pengelolaan data dengan spreadsheet. Ada 12 peserta didik yang sudah mengikuti 4 kali ulangan harian. Misalkan Adi Fauzan mengikuti ulangan harian pertama nilainya 76.
kedua 7, terus 78, terus 89. Arif Farhan misalkan 67, 73, 56, 72. Delkensi Abdillah 87, 83, 79, kemudian 90. Cindy Aulia 90, 78, 65, 77. Derika 76, 75, 77, 79. Oke, kita coba masukkan angka apa saja. Oke, kita coba masukkan angkanya random saja ya Bapak Ibu. Nanti kita akan cek. Oke, kita coba random datanya. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu kita akan mencoba membuat rata-rata ulangan harian, ya, rata-rata ulangan harian dari 12 siswa ini. Caranya kita kan mau tempatkan rata-ratanya di sini. Berarti yang kita klik di sini. Kita klik di sini untuk membuat rumus otomatis ya. Kita klik sama dengan dulu. Kita klik sama dengan, kemudian rata-rata itu bahasa Inggrisnya itu average. Jadi kita cari yang average ya. Kita pilih average di sini. Ini rata-rata. Kita klik ini satu kali, klik satu kali. Average buka kurung, kemudian yang ini kita blok. Tutup kurung. Setelah ditutup kurung baru enter. Rata-ratanya ini 80. Nah, ini bagusnya kalau kita menggunakan Google Spreadsheet, ini sudah muncul duluan ini. Kita belum apa-apa kan sudah muncul duluan. Isi otomatis disarankan. Nah, kita centang. Ulangi ya. Oke. Jadi bagusnya kalau kita menggunakan spreadsheet, ini kan online Google Workspace for Education, kita akan muncul disarankan langsung buat rata-rata ke bawah. Saya ulang kembali lagi, kita akan membuat rata-rata dari nilai Ahmadi Fauzan ini. Caranya adalah sama dengan, rumus apapun itu dimulai dengan sama dengan. Karena rata-rata kita gunakan yang average atau average ya Bapak Ibu. Average kita cari yang ini ya. Kita klik langsung. Ini sudah muncul buka kurung otomatis. Kemudian kita blok 76 sampai dengan 89. Tutup kurung, enter. Nah, muncul rata-ratanya 80. Kalau yang Excel biasa kita masih ini scroll ke bawah dulu ya. Kita drag ke bawah. Tapi kalau yang Google Spreadsheet dia sudah muncul nih. Isi otomatis disarankan. Kalau kita tolak kita klik silang. Kalau diterima ya kita klik yang tentang ini, kita klik saja. Nah, muncullah seperti ini rata-ratanya. Nah, berikutnya biasanya dari kita adalah ingin mengurutkan yang rata-ratanya tertinggi sampai dengan terendah. Kalau 20 peserta didik ini sangat mudah kita identifikasi. Tetapi kalau jumlah siswanya sampai dengan ratusan, kita pasti melotot untuk mengurutkan urutan pertama sampai dengan 100. Nah, untuk mengurutkan ini supaya ketahuan sampai urutan pertama sampai terakhir, kita blok dari nama sampai dengan rata-rata. Logikanya adalah karena yang mau diurutkan adalah nama siswa, maka yang diblok adalah nama siswa. Terus karena yang mau dirata-ratakan juga itu berdasarkan nilai rata-rata ulangan harian, maka ini juga diblok. Yang diblok harus semua sini satu jalur begini. Tidak boleh Andi Fauzan saja dengan nilai rata-rata ini saja yang diblok. Karena nanti nilainya jadi berantakan.
Maka kita bloknya dari nama sampai dengan rata-rata ulangan harian. Oke, saya cek dulu kolom chat. Oke, syukurlah. Tidak ada pertanyaan, hanya saya minta diulang karena tadi tidak kedengaran. Ya, saya doakan jaringannya semoga cepat sembuh Bu jaringannya ya, bisa mendengar penjelasan dengan baik. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Jadi saya blok semua ya Bapak Ibu, mulai dari nama sampai dengan rata-rata ulangan harian. Setelah diblok di sini, sama persis dengan Excel, kita pilih data. Kita pilih data di sini, ya. Kemudian kita akan urutkan dari apanya nih? Kita coba urutkan. Sorry. Kok enggak muncul nih? Oh, dia otomatis dari ini. Otomatis dari Z ke A dia, tapi bukan itu keinginan saya. Saya urutkan rentang saja ini. Nah, saya ulang kembali ya. Pilih data, urutkan rentang. Urutkan rentang. Yang kita pilih kolom apa nih yang di sini? Ini kolom apa Bapak Ibu? Rata-ratanya. Kolom G. Maka kita cari kolom G. Nah, kolom G itu dari urutan terbesar sampai terkecil, berarti dari Z ke A. Kita urutkan. Nah, muncullah rata-ratanya. Ini yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Oke, itu untuk mengurutkan. Saya Ctrl Z. Oke. Saya akan ulangi lagi bagaimana cara membuat rata-rata, mengurutkan dari urutan pertama sampai dengan terakhir, yang tertinggi sampai dengan terendah. Kita blok dulu dari nama. Kenapa kita blok dari nama? Karena memang namanya orangnya itu akan kita urutkan sampai dengan nilai rata-ratanya. Kenapa sampai nilai rata-rata? Karena berdasarkan nilai rata-rata inilah yang kita akan urutkan dari tertinggi sampai dengan terendah. Maka kita blok harus semuanya. Ya. Kemudian kita klik data. Kita akan urutkan rentang. Yang akan kita urutkan adalah berdasarkan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya berada pada kolom G. Maka ini kita isi kolom G. Nah, kalau dari A ke Z, itu berarti dari terkecil sampai terbesar. Kalau Z ke A, dari besar ke kecil. Kita maunya besar ke kecil, urutkan. Nah, maka inilah muncul namanya, Bilal Kenzi Abdillah paling tinggi, terus Elista Adi Fauzan sampai dengan Faradillah. Ini rata-rata. Kemudian, karena misalkan KKM dari mata pelajaran ini adalah 70, ya, maka nilai yang tidak sampai 70 dia akan menjadi warna merah atau warna hijau atau biru. Caranya adalah, ya, kita blok dulu. Di sini kita blok nilai ulangan harian. Kemudian klik kanan. Kita cari format bersyarat. Kita cari format bersyarat. Kemudian ini sudah muncul di sini sebelah kanan. Format sel jika ini jangan kosong, kita pilih jika kurang dari, ya. Jika kurang dari 70, maka warnanya akan berubah menjadi kuning misalkan. Kok kuning? Jadi lain lah. Jadi merah, ya. Oke, kita klik selesai. Nah, maka yang kurang dari 70 dia akan menjadi warna merah. Misalkan kita ganti nih menjadi 71 di sini. Nah, dia warna merahnya hilang. Oke, saya ulang sekali lagi. Tadi jadi warna kuning tidak sengaja tadi. Saya ulang ya, saya hapus. Oke. Caranya adalah kita blok dulu semua nilai yang akan kita masukkan ke dalam format bersyarat. Kita blok, kemudian kita klik kanan. Kita klik format bersyarat. Nah,
Di sini sudah muncul tampilannya sebelah kanan. Format sel jika kita pilih yang kurang dari, terus kemudian kita pilih di sini, jangan ini ya. Ini biarkan dia warnanya seperti warna semula. Kita pilih yang di sini warna menjadi enggak pink lah. Sorry. Nilai kurang dari 70. Nah, kalau kita klik selesai. Maka semua nilai yang kurang dari 70 dia akan sheet-nya akan berubah warna menjadi merah, ya. Kita ubah nih, misalkan 80 kita ubah jadi 69. Nah, dia berubah menjadi merah. Oke, terus sedangkan ini 69, 67 kenapa tidak ikut menjadi merah? Karena tidak diblok sebelumnya. Coba saja kalau diblok, pasti dia ikut berubah menjadi warna merah. Karena nilai rata-ratanya kurang dari 70. Karena KKM kita adalah 70. Itu format bersyarat. Nah, yang terakhir adalah ada banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu dari Google Spreadsheet yang harus kita ketahui, tetapi saya hanya izin bagikan beberapa saja. Nanti berikutnya silakan Bapak Ibu eksplor lebih lanjut lagi dan kembangkan lebih lanjut lagi. Kita akan membuat grafik nih. Kita akan membuat grafik. Caranya kita klik sisipkan, ya, ulangi. Kita akan membuat grafik yang ini. Caranya klik sisipkan. Kita pilih diagram ini. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa diagramnya tidak ada data? Karena memang harusnya di blok terlebih dahulu. Kita hapus diagram. Oke. Nah, yang mana akan kita buatkan data, itulah yang harus kita blok. Apakah di sini atau semuanya? Nah, sebaiknya di sini saja. Ini jangan dimasukkan. Kenapa? Karena nilai ini dengan ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini adalah nilai perujian, sedangkan ini adalah nilai rata-rata. Maka tidak boleh digabung dalam satu grafik. Dia harus menggunakan perbandingan yang sama. Ini ya. Sama halnya kalau Bapak Ibu membandingkan manusia dengan manusia, tinggi badan si A dengan tinggi badan si B. Tidak boleh membandingkan tinggi badan si A dengan tinggi badan kuda, tidak bisa, karena itu dua hal yang berbeda. Oke, kita blok lagi yang ini. Kemudian klik sisipkan, pilih diagram. Kemudian ya. Diagram ini silakan kita pilih diagram kolom kah atau diagram kombinasi atau apa saja boleh, ya. Di sebelah kanan ini. Atau diagram lingkaran atau diagram apa saja yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa ubah-ubah, tukar baris kolom. Dia akan berubah begini. Oke. Kita lepas centangnya. Gunakan baris 5 sebagai header. Nah, baris 5 sebagai header. Oke, maksudnya ini. Ini 1, 2, 8, 7, 8, 3, 7, 9, 90. Malah jadi header di sini. Tapi yang pakai itu. Gunakan kolom C sebagai label. Nah, boleh pakai yang ini. Oke. Jadi Bapak Ibu intinya, saya ulang kembali ya, membuat grafik ini terserah dari Bapak Ibu ingin membuat grafik seperti apa. Oke. Yang pastinya ketika membuat grafik, Bapak Ibu pastinya harus blok dulu. Karena kalau di blok, kalau tidak di blok dia akan kesulitan. Tidak ada data yang muncul. Oke. Maka kita harus blok dulu yang ini. Atau misalkan kita blok dengan namanya. Ya, kalau kita blok dengan namanya apa yang terjadi? Kita blok dengan namanya, sisipkan, kemudian diagram. Nah, kalau kita blok dengan namanya, maka di dalam grafik akan muncul namanya. Atas nama Bilal, ini nilainya, ini, kemudian ini, gitu. Oke, warnanya pun bisa kita ubah.
kolom 4 nih kita ubah warnanya jadi warna kuning. Oke, sorry. Edit dulu. Oke. Kolom 4, oh tidak mau di warna kuning. Oke. Warnanya otomatis coba saya ganti di sini ya. Oh iya. Kolom 1 warnanya digantinya di sini. Kolom 2 warnanya diganti di sini warna kuning. Kolom 3 ganti warna menjadi warna orange. Kolom 4 warnanya menjadi warna biru. Nah, ini Bapak Ibu, betapa cantiknya ini. Sangat cantik, Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu, sebelum ke pertanyaan, adakah volunteer atau sukarelawan yang ingin saya masukkan ke dalam spreadsheet ini supaya relawan tersebut dia mencoba untuk membuat ini, untuk membuat format bersyarat dengan membuat grafik. Boleh Bapak Ibu masukkan email belajar ID-nya di dalam kotak di chat, nanti saya akan bagikan ini ke salah satu peserta. Satu orang saja. Ingin spreadsheet? Halo? Ya, kayaknya sangat menarik sekali ya Pak Hamzah ya. Cuman sayangnya nih, Ya, pastinya, Pak Pak. Hamzah. Ya, sambil menunggu nih Pak Hamzah, sambil menunggu peserta yang bertanya nih kayaknya dan berkolaborasi dengan Pak Hamzah. Nah, jadi sedikit Pak mengenai tentang hal tersebut, itu kan biasanya saya juga sih menggunakan. Saya menggunakan Google Form Pak, ya Pak. Dan hampir mirip deh kayaknya ini. Hampir, ya Google Form. Nah, setelah itu saya melihat hasil mereka dalam setiap saya menyelesaikan soal yang saya sudah bagi sama siswa-siswi saya. Nah, di situ ada muncul buat spreadsheet. Hampir sama deh kayaknya gini. Nah, di situ juga ada tentang urutkan. Nah, ini apakah kira-kira gimana Pak ya? Apakah lebih menarik ini atau ada pada Google Form pada spreadsheet tersebut? Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Sulami. Sama saja ini spreadsheet yang sama digunakan, hanya saja di Google Form itu bisa diintegrasikan ke dalam Google Spreadsheet. Makanya buat spreadsheet baru. Nah, itu Google Form muaranya di dalam Google Spreadsheet seperti ini. Itu muara dari Google Form. Jadi semua data akan masuk ke dalam Google Form. Makanya Google Spreadsheet itu bagian dari integrasi, Google Spreadsheet itu bisa diintegrasikan ke dalam Google Form, Pak. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada yang lebih bagus pakai ini dengan itu, tidak. Karena itu memang dua sisi yang berbeda. Kalau di Google Form itu yang Google Spreadsheet itu dia memang seperti itu sudah tampilannya. Baik. Baik Pak, ya terima kasih atas tanggapannya. Nih ada nih, kayaknya ada muncul salah satu peserta nih yang mungkin terpancing dengan adanya kita. Baik, ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Salpia SPD. Pertanyaannya, bagaimana dengan jumlah siswa sampai 28 orang Pak? Apakah ini bisa dibuatkan data melalui grafik? Boleh Pak, saya buatkan sampai 40. Ya, silakan. Oke. Saya buatkan sampai 40. Ibu Salpi ya. Halo Ibu Salpi ya, mungkin kita bisa berinteraksi secara langsung, boleh Pak ya? Saya langsung buatkan Pak atas daftar namanya sampai dengan 40. Saya kasih nama baik. Yang cepat saja ya Pak ya. Iya, boleh. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu seperti apa sih perbedaannya.
Saya ketik nama-nama yang di sini saja yang ada di peserta. Iya. Daripada saya mengingat. Boleh, baik. Nggak apa-apa, Pak. Ya juga. Bahkan lebih dari permintaan peserta ya. 28 siswa, tapi lebih dari 28 kayaknya. Wow, nih, Baik. siapa lagi? Ansar, Abdullah. Nama sendiri juga, Pak. Iya, nomor sendiri. Oke, kita akan coba Bapak Ibu di sini. Kita akan mencoba sampai dengan 40. Kita kasih 70 dulu semua. Kita scroll ke sini. Semua kita ganti sebagian 73, 78. Oke. Kita akan buat rata-ratanya, kita scroll ke bawah saja ini. Kita drag ya. Nah, dapatlah rata-ratanya. Kita blok dulu semua Bapak Ibu supaya grafiknya terlihat cantik. Kita blok semua. Kemudian di sini tabelnya yang ini ya. Kita coba buat garis semuanya. Oke, kemudian yang ini nanti saya hapus saja. Oke, kita blok dengan namanya ya, dengan namanya kita blok sampai dengan semua nilainya kita blok. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Kita blok nama dengan nilainya, kemudian kita pilih sisipkan dan kita pilih diagram. Nah, dia munculnya seperti ini Bapak Ibu, kecil-kecil. Nah, caranya ini bisa kita panjangkan nih di sini, begini ya. Nah, ini bisa kita panjangkan di sini. Tuh. Oke, sudah Pak. Jadi berapapun datanya bisa. Iya, betul sekali. Berarti berapapun jumlah siswa itu tetap bisa terbuat ya Pak ya? Iya bisa ya. Oh, baik ya. Jadi Ibu Salvia gimana Bu Salvia ya? Oke ya begitu Pak. Baik ya. Oke, sudah sangat jelas ya Ibu Salvia ya. Meskipun berapa jumlah muridnya Bu, itu bisa semuanya dibikinkan diagram. Iya. Baik. Nah, kemudian nih Pak, ini ada pertanyaan nih. Apakah langsung bisa di-print ketika kita sudah menyelesaikan cara pembuatan diagram? Bisa. Apakah perlu menggunakan kertas banyak atau bagaimana? Di-print aja, nanti tampilannya muncul seperti ini. Ah, itu dia. Oh, dalam papuan satu lembar. Kemudian seperti ini.